Baik anak-anakku, mari kita berdoa. Semua lipat tangannya, tutup mata kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Mari Roh Kudus yang menuntun kami dalam pembelajaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, baik anak-anak yang ada di rumah. Hari ini kita akan lanjut dalam pelajaran tema 2, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4, yaitu bermain di tempat wisata. Nah, aku sekalian yang ada di rumah, tempat wisata itu apa namanya? Nah, tempat wisata itu adalah tempat berrekreasi, ya, atau tempat untuk melepaskan lelah bersama dengan keluarga, tempat bersantai bisa, ya anakku. Nah, tempat wisata itu macam-macam anakku. Jadi ada tempat wisata pantai, ada tempat wisata pegunungan, ada tempat wisata air terjun, ada tempat wisata juga ya bisa di desa, di tepi sawah. Nah, sebentar kita akan lihat dalam pelajaran ini. Nah, mari kita lihat, simaklah cerita tentang berwisata di tepi sawah. Sorry ya, ibu ulangi. Berwisata di tepi sawah itu ada di halaman 31. Nah, anakku yang ada di rumah, sawah ini adalah tempat petani untuk menanam padi. Nah, sawah itu anak-anakku bisa dijumpai di desa, ya, seperti yang ada di sini. Sawah kita jumpai di desa atau di sekitar tempat tinggal kita. Nah, walaupun kita tinggal di kota, tapi mungkin kalau di pinggiran kota itu masih ada sawah anak-anakku, ya. Nah, baik anak-anakku, mari kita sama-sama membaca. Sudah pegang bukunya semua? Buka halaman 131. Baik, anak kita sama-sama membaca. Judul bacaan berwisata di tepi sawah. Saya ulangi, berwisata di tepi sawah. Berwisata tidak harus ke tempat yang jauh. Berwisata juga tidak harus ke tempat yang membutuhkan biaya besar. Kita dapat berwisata ke tempat di sekitar kita. Sebagai contoh, di tepi sawah. Kita dapat bertamasya di pematang sawah. Kita menikmati makan siang sambil melihat pemandangan yang indah. Kita juga dapat memperhatikan petani di sawah. Di sawah, petani bekerja keras. Sebelum menanam padi, petani membajak sawah. Setelah ditanami padi, petani rajin mengairi sawahnya. Tanaman padi juga diberi pupuk agar subur. Ketika padi menguning, petani mengusir burung-burung dengan orang-orangan. Nah, coba diperhatikan gambarnya anakku di situ. Ada satu keluarga yang begitu asik, ya, berada atau dia bertamasya, ya. Jadi berwisata itu bisa sama dengan bertamasya, sama dengan berrekreasi, ya. Nah, ini satu keluarga dia berwisata di tepi sawah. Asik sekali anak-anakku, ya. Dia bawa makanan, dia makan di situ. Dan memang begitulah kehidupan petani yang ada di desa anakku, ya. Jadi saat mau menanam padi, itu sawahnya harus digarap dulu anakku, tidak langsung ditanam padi. Ada tadi dalam bacaan itu petani membajak sawahnya, ya. Petani membajak sawah itu bisa dengan menggunakan cangkul, bisa dengan menggunakan alat yang lain, atau yang sekarang modern itu disebut traktor, ya. Jadi sekarang itu orang mengolah sawahnya tidak susah lagi dengan mencangkul setengah mati, tapi dengan mesin atau traktor namanya. Kalau dulu selain dicangkul, orang membajak sawah itu dengan sapi atau kerbau. Nah, itu adalah alat pembajak sawah tradisional, ya, anak-anak yang ada di rumah. Nah, baik anak-anakku, perhatikan kembali. Sawah kita jumpai di desa atau di sekitar tempat tinggal kita. Sawah tempat petani untuk menanam padi. Di sawah kita lihat burung-burung pipit, burung bangau dan sebagainya.
makanya selalu diairi. Lalu kalau padi sudah mulai bertumbuh, dibersihkan, ya kan, kalau sudah mulai mengeluarkan buah, ya, dan padi itu mulai menguning atau padi itu sudah mulai berisi, maka datanglah burung-burung pipit atau yang lain untuk mulai mengisap isi padi itu atau memakan padi. Makanya petani membuat orang-orangan, ya, membuat orang-orangan itu semacam patung yang ditaruh di sawah itu untuk mengusir burung-burung yang akan datang makan padi tersebut. Nah, ketika padi menguning, petani mengusir burung-burung dengan orang-orangan. Apakah itu orang-orangan, anak-anakku? Lihat, orang-orangan adalah tiruan patung di tengah sawah, gunanya untuk menakut-nakuti burung pipit yang makan padi. Nah, asik sekali anak-anakku ya yang ada di rumah. Kalau anak-anakku pulang kampung, kalau lagi padinya kakeknya atau omnya lagi menguning, boleh turun ke sawah untuk melihat sekali-sekali. Nah, selanjutnya anak-anakku, benda-benda yang digunakan petani untuk menanam, ya, menanam padi anak-anakku ya, antara lain seperti cangkul. Cangkul untuk mencangkul tanah. Jadi tanahnya dulu digarap dengan menggunakan cangkul. Ini adalah alat menggarap sawah itu secara tradisional anak-anakku ya. Lalu yang kedua, bajak. Tadi Bu Guru sudah katakan bajak itu bisa menggunakan sapi atau kerbau ya. Lalu yang ketiga, pupuk. Gunanya ini untuk tanaman padi itu diberi pupuk agar tumbuhan padi itu subur ya anak-anakku. Lalu yang keempat, alat yang keempat ini, benda yang keempat digunakan petani adalah benih padi. Jadi tidak langsung padinya ditanam anak-anakku, itu diambil dari gabah ya anak-anakku, gabah lalu ditabur di tanah yang lunak, baru tumbuhlah benih itu, dan sesudah itu dicabut kembali baru ditanam di sawah yang sudah digemburkan tanahnya anak-anakku ya. Dan yang kelima adalah air. Nah, baik anak-anakku yang ada di rumah, di dalam bacaan tadi ada kata-kata yang perlu diperhatikan ya, yaitu kita menjumpai arti kata-kata yang ada berikut ini, yaitu biaya. Ya, apa itu biaya? Nah, biaya ini artinya dana yang dipakai untuk keperluan sesuatu. Kenapa ada biaya tadi? Ada dalam bacaan tadi biaya ya. Kalau membeli pupuk kan ada biayanya anakku. Sekarang kalau pakai traktor menggarap sawah harus dibayar ongkosnya. Lalu biaya ini anak-anakku sama dengan ongkos. Jadi biaya sinonimnya atau kesamaan artinya itu adalah ongkos ya. Jadi biaya sinonimnya ongkos dan juga sama dengan pengeluaran ya. Anak-anakku yang ada di rumah perhatikan baik-baik. Terus yang kedua, arti kata dari membajak. Arti kata membajak ini artinya mengolah tanah dengan bajak ya. Bajak itu tadi yang saya katakan sapi atau kerbau. Dan berikut namanya pematang. Pematang ini artinya jalanan kecil yang ada di pinggir sawah atau kolam ya. Jadi ada pinggiran sawah itu namanya pematang. Di tempat itulah kita bisa jalan. Kalau kita mau turun di sawah, kita jalan di pematang. Dan yang berikut namanya pupuk. Pupuk artinya bahan penyubur tanaman ya, yang ada di rumah. Ya, sudah paham sampai di sini. Nah, berikut, marilah anak-anakku buatlah kalimat dengan kata-kata yang sukar tadi. Ya, kata-kata yang di atas tadi ada biaya, ada pembajak dan sebagainya. Ya, itu ada di halaman 132. Nah, Bu Guru memberikan satu contoh, yaitu biaya. Kita buat dalam bentuk kalimat ya, biaya. Kita buat kalimatnya, untuk melanjutkan sekolah kita harus punya biaya. Ini Bu Guru tulis ini. Nah, ini ada kata biaya. Jadi kalau kita membuat kalimat anak-anakku, apa yang diminta, kata mana yang diminta itu harus ada dalam kalimat. Nah, jadi untuk melanjutkan sekolah kita harus punya biaya
ongkos. Nah, baik anakku, lanjut perhatikan cerita yang berikut ini. Ya, tadi kita sudah membahas tentang berwisata di tepi sawah. Sekarang kita mulai untuk memperhatikan lagi, mempelajari lagi tentang cerita dongeng. Ya, apakah itu dongeng anak-anakku? Ya, dongeng adalah cerita yang tidak betul-betul terjadi. Oke, anak-anakku diulangi. Dongeng adalah cerita yang tidak betul-betul terjadi. Ya, perhatikan. Ibu menceritakan sebuah dongeng kepada Ino dan Arin. Dongeng tentang ayam, kera, dan kepiting. Itu ada di halaman 137. Baik anak-anakku, kita lihat bersama halaman 137. Ya. Ceritanya begini. Judulnya Ayam, Kera, dan Kepiting. Ayam, kepiting, dan kera bersahabat. Namun kera memiliki sifat sombong. Kera merasa yang paling hebat. Tidak jarang kera berbuat jahat terhadap temannya. Ayam dan kepiting merasa kesal. Mereka ingin kera menjadi teman yang baik. Suatu ketika ayam, kepiting, dan kera pergi berlayar. Ternyata perahu yang mereka naiki bocor. Akhirnya perahu pun dengan cepat tenggelam. Ayam lalu terbang dan kepiting berenang. Sayang, kera tidak dapat berenang. Ia berteriak minta pertolongan. Ayam dan kepiting merasa iba. Merasa kasihan, ya. Ayam lalu menarik kera dengan tali. Kepiting mendorong kera menuju pantai. Akhirnya kera selamat. Sesampainya di pantai, kera ucapkan terima kasih. Kera berjanji tidak akan sombong lagi. Nah, kalau kita sudah ditolong dengan orang atau kita diberikan sesuatu dengan orang, kita jangan lupa mengucapkan terima kasih. Ya, baik anak-anak yang ada, kita perhatikan selanjutnya. Nah, di dalam bacaan tadi anak-anak yang ada di rumah ada 3 tokoh dalam bacaan dongeng tadi. Tokoh itu apa anakku? Tokoh itu adalah pemeran. Yang pertama adalah ayam, kepiting, dan kera. Nah, kita lihat di sini. Ketiga hewan ini punya sikap yang berbeda. Kita lihat sikap yang ditunjukkan hewan dalam cerita ini. Kita lihat selanjutnya. Kera sifatnya sombong dan jahat. Anak-anakku, kalau kita sombong, jahat lagi, ada teman tidak? Pasti tidak ada teman. Kalau kita sombong, kita jahat, itu pasti kita dijauhi teman, dijauhi orang, ya. Jadi anak-anakku jangan sombong, ya, jangan bersikap sombong, jangan jahat sama temannya, tapi harus bersikap baik, ya. Kita lihat selanjutnya, ayam dan kepiting sifatnya baik, suka menolong dan penuh kasih. Anak Tuhan Yesus harus penuh kasih, walaupun temannya suka jahati, ya, suka kata-katai, tapi jangan pernah membalas, ya anak-anakku. Anak Tuhan Yesus harus mengampuni dan harus mengasihi. Seperti tadi, kera itu sombong, jahat, dia merasa dirinya hebat. Oh, saya hebat. Tapi begitu datang musibah, dia tenggelam, berteriak tolong, tolong. Siapa yang tolong anak-anakku? Ayam dengan kepiting. Nah, jadi contoh ini, ayam dan kepiting memberikan contoh kepada saya, kepada anak-anakku semua, supaya kita tetap punya sikap penuh kasih, suka mengampuni orang, ya, jangan membalas kejahatan orang. Nah, baik aku lanjut berikut ini, yaitu adalah bacaan berlomba di tempat wisata. Jika sedang berwisata ke Taman Mini, di Taman Mini sedang diadakan peringatan Hari Kemerdekaan. Berbagai lomba diadakan di sana. Di sini diminta gurunya lagi mau membacakan halaman 138.
38. Ya anakku, mari kita banyak membaca berarti lebih pintar membaca. Kita baca, berlomba di tempat wisata. Jika sedang berwisata ke Taman Mini, di Taman Mini sedang diadakan peringatan Hari Kemerdekaan. Berbagai lomba diadakan di sana. Jika ikut serta dalam berbagai lomba permainan. Lomba permainan diikuti oleh anak-anak. Contoh permainan yang dilombakan adalah lomba makan kerupuk, itu sudah biasa ya anakku, balap bakia dan balap karung. Semua lomba sangat mengasihkan. Peserta lomba berusaha untuk menang. Penonton memberi semangat kepada peserta yang menang mendapat hadiah, yang kalah tidak boleh marah. Ini sesuai dengan pengamalan Pancasila. Kalau kita kalah, kita harus menerima kekalahan itu dengan lapang dada atau tidak boleh marah, ya. Dan kalau menang tidak boleh sombong. Oke anak-anakku, di dalam bacaan ini yaitu ada 2 permainan tradisional yang dimainkan ya. 3 yaitu makan kerupuk, itu biasa dilakukan ya anak-anakku. Terus lomba balap kiak. Nah, lomba balap kiak ini itu coba lihat gambarnya ya. Jadi kakinya ada kayu, masukkan kaki di situ dan mereka berlomba. Dan itu harus dibutuhkan kekompakan untuk melangkah. Tidak boleh yang satu kiri, yang satu kanan, tidak bisa. Jadi harus kompak. Nah, di dalam kebersamaan kita juga kita harus kompak. Kita harus ada kerja sama. Seperti dengan yang balap bakiak ini harus kerja sama yang baik. Ya, anakku yang di rumah dan lari karung. Nah, ini adalah permainan-permainan yang dilakukan dalam merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, baik anak-anak yang ada di rumah, kita melihat selanjutnya. Permainan yang dilombakan adalah lomba makan kerupuk dan selanjutnya kita selanjutnya mempelajari soal tentang pembagian. Ya, sudah tahu anak-anakku dalam subtema 3 ya, subtema 3 dari tema 2 ini sudah dipelajari tentang pembagian. Apakah itu pembagian anak yang ada di rumah? Bu guru tanya, pembagian itu apa? Pembagian itu merupakan pengurangan berulang. Ya, jadi kalau dibagi dikurang-kurang nanti caranya. Kita lihat. Sekelompok murid membuat 16 ikan kertas. Ya, jadi ada satu kelompok murid membuat 16 ikan kertas. Kelompok itu terdiri dari 4 orang murid. Jadi satu kelompok itu ada 4 orang murid. Berapa ikan dibuat setiap murid? Nah, bagaimana cara pembagiannya ini? Coba lihat, ada satu kelompok terdiri dari 4 orang dan ikan-ikan yang dibuat ada 16. Kita lihat. Cara penyelesaiannya adalah diketahui 16 ikan kertas dibuat oleh 4 orang murid sama banyak, ya, sama banyak. Ditanya, berapa ikan dibuat setiap murid? Jawabnya 16 dibagi 4 sama dengan 4. Bagaimana caranya tadi? Bu guru tadi bilang pembagian adalah pengurangan berulang, yaitu 16 dikurang 4 sama dengan 12. 12 dikurang lagi 4 sama dengan 8. 8 dikurang 4 sama dengan 4. Dan 4 lagi dikurang 4 sama dengan 0. Nah, harus mencapai 0 ya anakku ya. Nah, terus bagaimana caranya mendapatkan hasil 4 ini? Mari anakku, kita hitung tanda kurang. Ya, kita hitung tanda kurang. Hitung ya, 1 ya. 1 2 3 4. Ada 4 tanda kurangnya, ya. Jadi makanya 16 dibagi 4 itu menjadi 4. Jadi untuk mendapatkan hasilnya itu kita hitung tanda kurang ya, anak yang ada di rumah. Kecuali
kalau anak-anakku sudah pintar sekali berkali-kalian, atau ya sudah pintar kali-kalian, ini kali-kalian join sama dengan pembagian. Kalau sudah pintar kali-kali, pasti pintar dengan pembagian. Baik, kita lanjut. Soal campuran, yaitu perkalian dan pembagian, halaman 139. Kalian nanti lihat sendiri di sana. Contoh, ayah membeli 2 dos kue. Masing-masing dos berisi 6 kue. Ada 2 dos kue. 1 dos isinya 6 kue, ya, 6. Jadi kalau 2 berarti 6 ditambah 6. Nah, jadi kita bawa dalam perkalian itu, kita jadikan perkalian ini, berarti ini nanti 2 kali 6. Kita lihat selanjutnya. Kue itu dibagi rata lagi, aku dan kedua adikku. Berapa kue yang aku ada soalnya, ada kalimat yang bilang berapa kue yang aku dan adikku dapatkan masing-masing. Nah, kita lihat selanjutnya penyelesaiannya. Soal yang tadi ya, ada 2 dos kue isinya 6, ya. Sesudah itu dibagi lagi dengan ketiga orang tadi. Langkah pertama, dikalikan, yaitu 2 kali 6 sama dengan cara penjumlahannya. Karena sudah dipelajari anak-anakku, perkalian itu merupakan penjumlahan berulang. Jadi 2 kali 6 ini artinya 2 kali ditambah 6 ya, 2 kali ditambah 6, 6 ditambah 6 sama dengan 12. Jadi sudah dapat hasilnya, ini 2 dos, ini kuenya 6. Jadi 2 kali 6, cara penjumlahannya 6 tambah 6 sama dengan 12. Oke? Dan kita lanjut, langkah kedua. Ya, dibagi, yaitu 12 ini dibagi 3. Kenapa 3? Karena aku dan kedua adikku. Ya, jadi 3 orang kan? Nah, lalu 12 dibagi 3. Bagaimana cara pengurangannya? 12 dikurang 3 sama dengan 9. 9 lagi dikurang 3 sama dengan 6. 6 lagi dikurang 3 sama dengan 3. 3 dikurang 3 sama dengan 0. Mari kita hitung tanda kurang. 1, 2, 3, 4. 2 kali 6 2 kali 6 dibagi 3 sama dengan, ini jalannya ke sana, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Dari mana dapat 12? Ini dulu ya. 2 kali 6 ini sama dengan 12. Oke, perhatikan anak-anakku, 2 kali 6 sama dengan 12. Baru dibagi lagi 3. Jadi 12 dibagi 3 itu sama dengan 4. Jadi aku dan adikku masing-masing mendapat 4 kue. Contoh kedua, ya, karena ini tadi soal campuran. Nah, sekarang 4 kali 9 dibagi 6. Ya, kalau belum bisa langsung menjawabnya, maka kita menggunakan caranya seperti ini. Jadi 4 kali 9 berarti gunakan penjumlahan. 4 kali ditambah 9, ya. 9 ditambah 9 tambah 9, 9. 1, 2, 3, 4. 4 kali ditambah 9 sama dengan 36. Nah, ini adalah hasil perkalian dari 4 kali 9 ya anak-anakku ya. Nah, berikut dibagi 6. Jadi 36, ya. Itu 36 akan dibagi dengan 6 lagi. Jadi di sini dari hasil tadi 36 dibagi 6. Nah, ini cara pengurangannya. Cara pengurangannya ini 36 ya dikurang 6. 30 sama dengan 30. 30 lagi dikurang 6 sama dengan 24. 24 lagi dikurang 6 sama dengan 18. 18 lagi dikurang 6 sama dengan 12. 12 lagi dikurang 6 sama dengan 6. 6 dikurang 6 sama dengan 0. Kembali hitung lagi tanda kurang. Kita hitung 1, 2, 3, mana lagi? 4,
Nah, jadi ya 4 kali 9 dibagi 6 sama dengan 6. Soal contoh yang ketiga. Kembalikan lagi. Jadi tadi kali, sekarang bagi. 27 dibagi 9 kali 6. Caranya adalah yang ini dulu dibagi ya, 27 dibagi 9. Artinya 27 ini dikurang 9. Kita lihat, 27 kurang 9 sama dengan 18. 18 kurang 9 sama dengan 9. 9 kurang 9 sama dengan 0. Ya, jadi 27 dibagi 9 itu sama dengan 3. Nah, itu kita hitung tanda kurang 1, 2, dan 3. Jadi 27 dikurang 9 itu hasilnya ini 3. Dan berikut 3 ini kita kalikan dengan 6. Ya, 3 itu kita kalikan dengan 6. 3 kali 6 sama dengan 6. 3 kali ditambah 6. 6 tambah 6 tambah 6 sama dengan 18. Jadi 27 dibagi 9 kali 6 sama dengan 18. Baik anak-anakku yang ada di rumah, sudah paham kira-kira? Nah, kita lanjut. Ya, mari ayo berkreasi. Membuat sesuatu dari bahan buatan seperti kertas origami. Seperti yang ada di dalam bukunya di halaman 155. Halaman kita lihat dulu. Halaman 133 ya. Jadi ini halaman 133 sampai dengan halaman 134, yaitu membuat buat ikan ada pesawat-pesawat dari kertas. Itu adalah dibuat dari bahan buatan yaitu kertas origami. Dan yang kedua membuat sesuatu dari bahan alam. Ya, ada di halaman 142 kita lihat. Ya, yang ini anak-anak yang ada di rumah, ini dari bahan alam yang ada di sekitar rumah kita. Ya, jadi ini ada di rumah, jadi tidak perlu keluar rumah untuk membeli, tetapi ada di sekitar rumah kita yang kita bisa gunakan untuk membuat kreasi tersebut. Nah, baik anak-anak yang ada di rumah, demikianlah penjelasan Ibu Guru pada hari ini. Jika ada yang kurang dimengerti anak-anakku bisa telepon Ibu Guru bertanya, boleh juga di WA Ibu Guru ya, anak-anakku yang ada di rumah. Nah, untuk selanjutnya kita lihat tugas, yaitu tugas nomor 1, ayo menulis di halaman 132 anak-anakku. Dan nomor 2, tugas A, ayo belajar halaman 135 sampai 136. Yang bagian B, ayo berlatih bagian B-nya ya. Terus nomor 3, ayo berkreasi, itu ada di halaman 142. Itu diambil dari tanaman-tanaman yang ada di rumah. Jadi tidak perlu keluar rumah untuk membeli bahan-bahannya. Nah, baik anak-anak yang ada di rumah, demikianlah penjelasan Ibu Guru pada hari ini. Semoga anak-anakku bisa mengerti dan memahami. Sekali lagi anak-anakku, kalau ada yang kurang dimengerti, tolong Ibu Guru ditelepon dan bertanya ya anak-anak yang ada di rumah. Terima kasih anak-anakku semua atas perhatiannya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah selesai dalam pelajaran ini Tuhan. Memberkati anak-anak yang sudah menerima pelajaran di rumah. Ini doa kami kepada Tuhan Yesus. Sempurnakan doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa.